Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Berdasarkan sensus Badan Riset Urusan Sungai Nusantara atau BURWIN pada tahun 2023 yang dilakukan di 64 titik 28 kabupaten di 13 provinsi menunjukkan bahwa sampah plastik menjadi permasalahan utama yang ada di Indonesia. Terdapat 25.733 sampah plastik saset yang ditemukan pada kegiatan tersebut. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 menunjukkan bahwa timbunan sampah di Indonesia mencapai angka 21,1 juta ton. Plastik merupakan material berbahan dasar minyak bumi yang diolah lebih lanjut menjadi produk petrokimia. Studi oleh Environment Science and Technology yang diterbitkan pada tanggal 24 April tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan pertama yang mengonsumsi mikroplastik terbesar di dunia, yaitu sebesar 15 gram per kapita per bulannya. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber daya tak terbarukan yang dibutuhkan oleh manusia saat ini. Sumber daya tak terbarukan merupakan sumber daya terbatas yang dikonsumsi lebih cepat dan tidak dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Persediaan sumber daya di Indonesia semakin menipis, yang ditunjukkan oleh data dari Sekretariat Jenderal Dewan Energi Indonesia pada buku Outlook Energi Indonesia pada tahun 2019 tentang persediaan minyak bumi di Indonesia yang membutuhkan impor untuk memenuhi kebutuhan. Dengan begitu, permasalahan tersebut selaras dengan poin SDGs nomor 7 yaitu Affordable and Clean Energy. Oleh karena itu, sebagai upaya peduli terhadap lingkungan, kami dari tim Aranika, saya Ilian Nyatun dan rekan saya Muhammad Ridho Dwi Saputra dengan bangga mempersembahkan Plastic Cycle, platform digital distribusi bioplastik sebagai media pemanfaatan limbah organik dalam upaya mengurangi penggunaan sumber daya tak terbarukan. Beberapa negara telah memberlakukan undang-undang dan sanksi untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Begitu pula dengan Indonesia yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai kebijakan penggunaan kantong plastik berbayar. Tetapi hal tersebut belum dapat mengatasi permasalahan sampah plastik di Indonesia yang masih menumpuk. Bioplastik telah dikembangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, tapi belum banyak masyarakat yang tahu serta pendistribusiannya yang belum terlalu luas. Permasalahan tersebut menjadi peluang bagi pengembangan aplikasi Plastic Cycle. Plastic Cycle hadir sebagai solusi dengan 3 fitur unggulan. Yang pertama adalah Mitra. Mitra adalah suatu perusahaan atau pabrik yang bekerja sama dengan kami untuk mengolah sampah biodegradable menjadi bioplastik. Lalu yang kedua adalah Plastic Cycle Shop. Plastic Cycle Shop merupakan fitur yang digunakan untuk jual beli produk bioplastik. Yang ketiga adalah Reward. Plastic Cycle akan memberikan reward berupa koin yang dapat ditukarkan produk bioplastik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pengembangan Plastic Cycle ini menggunakan metode waterfall atau mengikuti pendekatan linear atau sekuensial, yaitu dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah analisis kebutuhan, di mana fokusnya adalah mengidentifikasi fitur unggulan, teknis spesifik, dan juga pendataan mitra yang akan bekerja sama dengan Plastic Cycle. Kemudian
Yang kedua adalah perancangan atau desain, yaitu dimulai dengan merancangkan fitur-fitur yang akan digunakan pada plastic cycle dan juga teknis yang akan digunakan pada software. Kemudian yang ketiga adalah implementasi, yaitu pembuatan kode program dan juga pengujian kualitas daripada aplikasi plastic cycle ini sendiri. Kemudian yang keempat adalah pengujian atau testing, di mana akan dilakukan pengujian, kemudian akan dilakukan juga evaluasi terkait dengan program dan aplikasinya ini seperti apa. Jika memenuhi tujuan dan juga standar, maka aplikasi plastic cycle ini sudah siap untuk dipasarkan. Kemudian yang terakhir adalah tahap pemeliharaan, di mana tahap pemeliharaan ini dilakukan setelah aplikasi plastic cycle ini rilis kepada masyarakat. Berikut ini adalah analisis SWOT dari aplikasi plastic cycle. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Aplikasi plastic cycle mendukung keberlanjutan lingkungan, yaitu dengan mengolah sampah organik menjadi bioplastik. Lalu, aplikasi plastic cycle juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah, sekaligus meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan. Kelemahan dari aplikasi plastic cycle yaitu karena aplikasi tersebut masih berupa pengembangan atau prototype. Lalu yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Dukungan dari pemerintah dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk subsidi atau insentif untuk solusi ramah lingkungan bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan. Aplikasi plastic cycle memiliki peluang pasar yang luas, yaitu dapat menarik pengguna dan perusahaan yang peduli lingkungan dan mengatasi permasalahan limbah plastik dan minyak bumi yang semakin menipis. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah threats, yaitu ancaman. Ancaman yang diberikan dari aplikasi plastic cycle yaitu banyaknya pesaing jenis yang peduli terhadap lingkungan. Kemudian bagaimana sih penggunaan aplikasi plastic cycle ini? Berikut adalah penjelasan alur penggunaan aplikasi plastic cycle. Yaitu yang pertama, untuk menggunakan aplikasinya, teman-teman perlu mendownload aplikasi plastic cycle di Play Store HP teman-teman. Kemudian setelah mendownload aplikasinya, teman-teman bisa mengakses aplikasinya dengan membuat akun terlebih dahulu, atau mungkin teman yang sudah sempat membuat akun ini bisa langsung masuk aja. Kemudian pengguna juga dapat langsung melihat berbagai macam fitur yang tersedia di aplikasi plastic cycle ini. Nah, jadi teman-teman setelah menginstal terus mendaftar, teman-teman baru bisa tahu fiturnya apa aja gitu ya. Kemudian dapat melihat bagaimana sih kita memasukkan edukasi mengenai sampah plastik yang semakin menumpuk dan sulit terurai dengan persediaan minyak bumi sebagai bahan dasar pembuatan plastik ini sekarang ini sudah kita ketahui semakin hari semakin menipis. Nah, di mana pada akhirnya solusi daripada pengurangan sampah plastik sendiri adalah dengan menggunakan bioplastik. Selanjutnya, fitur-fitur yang bisa teman-teman lihat di aplikasi plastic cycle ini dapat digunakan oleh pengguna, yaitu masyarakat umum, untuk dapat melihat dan melakukan proses jual beli bahan bioplastik dan berbagai macam bioplastik yang sudah tersedia atau sudah siap pakai. Pengguna plastic cycle juga memproduksi bioplastik dan ingin menjadi pelanggan tetap serta prioritas dapat mendaftarkan perusahaannya menjadi mitra daripada plastic cycle. Kemudian ada juga pemantauan. Jadi tim plastic cycle ini akan melakukan pemantauan penggunaan dan juga mitra serta evaluasi untuk terus pengembangan aplikasi demi mengurangi penggunaan plastik sintesis dan sumber daya tak terbarukan. Untuk terlaksananya program ini secara maksimal, kami membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama adalah pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua adalah Zero Waste Community. Yang ketiga adalah perusahaan yang bergerak dan peduli terhadap lingkungan. Yang keempat adalah aktivis lingkungan. Dan yang kelima adalah seluruh masyarakat Indonesia.
Setiap transaksi melalui aplikasi Plastic Cycle ini akan membawa kita lebih dekat dengan masa depan yang lebih hijau dan juga berkelanjutan. Mari beralih dengan penggunaan bioplastik melalui aplikasi Plastic Cycle. Dengan begitu bukan hanya sekadar mendukung kelestarian lingkungan, tetapi kita juga berkontribusi untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang ada di Indonesia.